Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal TWK untuk part ke-11-nya ya, CPNS 2024. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, hari ini Bu Siti membagikan hasil ujian mata kuliah statistik. Rina mendapatkan nilai 90 padahal ia merasa mampu mengerjakan soal ujian dengan jawaban yang tepat. Rina merasa tidak puas dan mencoba melihat kembali lembar jawaban yang telah dibagikan. Rina menemukan kesalahan perhitungan penilaian. Akhirnya ia membicarakan hal tersebut kepada Bu Siti. Setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan, Bu Siti kemudian meminta maaf atas kesalahan tersebut dan akhirnya Rini mendapatkan nilai sempurna. Berdasarkan kondisi di atas, terlihat jelas bahwa Rini telah mengamalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupannya karena ini jawabannya adalah ia berani untuk meminta keadilan dan hak yang harus diterima dari dosennya. Rina menunjukkan sikap berani untuk meminta keadilan dan haknya yang seharusnya ia terima. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya memberikan keadilan bagi setiap individu. Rina berani mengutarakan masalah nilai ujiannya dengan cara yang baik dan benar, menunjukkan bahwa ia memahami haknya untuk mendapatkan penilaian yang adil. Kalau opsi A itu bukan karena tidak tepat, karena meskipun percaya pada kemampuan diri adalah hal yang baik, kasus ini lebih berfokus pada keadilan dan hak, bukan sekedar kemampuan. Kalau yang B itu tidak relevan karena tidak ada indikasi bahwa Rina menunjukkan kepedulian kepada Bu Siti, melainkan ia fokus pada perbaikan hasil nilainya. Kalau yang C kurang tepat karena tidak sesuai dengan konteks. Masalah yang dihadapi bukanlah mengenai persatuan dan kesatuan. Kalau yang D, ini opsi D menyebutkan diskusi, tetapi inti dari masalah ini adalah keberanian Rina untuk menuntut keadilan, bukan hanya berdiskusi. Oke, lanjut nomor 2. Pendidikan yang mengajarkan rasa kebangsaan penting untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap tanah air. Langkah apa yang paling relevan untuk memastikan hal ini terjadi? Ini jawabannya adalah C. Mengembangkan program pendidikan berbasis lokal yang melestarikan nilai budaya. Mengembangkan program pendidikan adalah langkah yang paling relevan untuk memastikan pendidikan yang mengajarkan rasa kebangsaan. Pendidikan berbasis lokal memperkuat identitas kebangsaan dengan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di berbagai daerah Indonesia, sehingga generasi muda bisa lebih memahami dan menghargai budaya bangsa. Kalau yang A, opsi A juga penting, tetapi mengintegrasikan nilai kebangsaan dalam kurikulum saja tidak cukup tanpa adanya pengembangan program lokal yang nyata. Kalau yang B itu hanya fokus pada kampanye kesadaran yang mungkin tidak berkelanjutan jika tidak ada pendidikan yang mendalam tentang kebangsaan. Kalau yang D salah. Opsi D memang penting, tetapi lebih relevan dalam konteks peningkatan kualitas guru daripada langsung mengembangkan rasa kebangsaan. Kalau yang opsi E juga baik, tetapi kegiatan ekstrakurikuler bersifat opsional dan kurang menyentuh aspek mendalam dari pendidikan nilai kebangsaan.
Oke, lanjut nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara mengharuskan pemerintah untuk selalu mengutamakan kepentingan umum dalam setiap kebijakan yang diambil. Ketika pemerintah memutuskan untuk memperkuat program-program sosial, hal ini dilakukan untuk, jawabannya B ya. Pemerintah memperkuat program-program sosial untuk menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam hak dan kesempatan bagi setiap warga negara. Dengan adanya program sosial, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan maju. Kalau yang A, itu lebih terkait dengan aspek daya saing internasional yang bukan menjadi fokus utama dalam konteks ini. Kalau yang C, itu mengarah pada pengembangan potensi individu, tetapi tujuan utama program sosial adalah kesetaraan dan kesejahteraan umum, bukan pengembangan individu semata. Kalau yang D, itu berkaitan dengan partisipasi dalam pembangunan ekonomi yang lebih spesifik kepada satu aspek dalam kesejahteraan. Kalau yang E, opsi E penting dalam konteks distribusi layanan, tetapi tidak sepenuhnya menjawab tentang tujuan program sosial untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut nomor 4. Integritas diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Adanya integritas ini membuat seorang penuh dengan motivasi, empati, serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Sebagai seorang ASN, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam kehidupan. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku yang mencerminkan integritas yang dapat ditunjukkan oleh seorang ASN adalah, ini jawabannya B ya. Bersikap lemah lembut kepada seluruh rekan kerja dan atasan. Bersikap lemah lembut kepada seluruh rekan kerja dan atasan adalah sikap yang baik, tetapi tidak secara langsung mencerminkan integritas. Integritas lebih berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan serta komitmen pada nilai-nilai kebenaran dan etika. Opsi A itu opsi A menunjukkan disiplin dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari integritas. Kalau C, itu mencerminkan dedikasi dan komitmen terhadap tugas yang juga merupakan cerminan integritas. Kalau yang D, itu menunjukkan kesederhanaan dan kesesuaian antara gaya hidup dan kemampuan yang mencerminkan kejujuran dalam menjalani hidup. Kalau yang E, itu sangat mencerminkan integritas karena keberanian melaporkan tindakan korupsi, menunjukkan komitmen pada kebenaran dan keadilan. Oke, lanjut nomor 5. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, dan agama. Negara Indonesia mengakui 6 agama atau kepercayaan yang dapat dianut oleh masyarakat luas, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut harus hidup berdampingan di tengah masyarakat dan mengedepankan prinsip toleransi. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan
perwujudan dan semangat nasionalisme. Dalam mempersatukan keberagaman nasional, semangat ini dilandasi bahwa, ini jawabannya B ya, keberagaman agama ada karakteristik bangsa Indonesia. Keberagaman agama merupakan salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang diakui dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan mengakui dan menghormati berbagai agama yang dianut oleh masyarakat, Indonesia memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara warganya. Kalau yang A, itu tidak tepat karena setiap agama memiliki prinsip yang berbeda meskipun ada kesamaan dalam nilai-nilai universal. Kalau yang C, itu kurang relevan karena agama adalah bagian dari identitas pribadi, bukan identitas bangsa secara keseluruhan. Kalau yang D, itu menjelaskan nilai positif agama tetapi tidak secara langsung mengacu pada semangat nasionalisme dan keberagaman. Kalau yang opsi E itu memang benar tetapi tidak menjawab pertanyaan yang menekankan pada keberagaman agama dalam konteks nasionalisme. Oke, lanjut nomor 6. Pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional adalah salah satunya Soekarno. Menyandang predikat sebagai Bapak Bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam, ini jawabannya B ya, perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai proklamator, Soekarno memiliki komitmen yang kuat untuk memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa. Kalau yang A, itu terkait dengan pengakuan internasional, namun fokus integritas lebih pada perjuangannya untuk bangsa. Kalau yang C, itu mengacu pada kemampuan orasi, tetapi ini lebih merupakan gaya komunikasi daripada integritas dalam memimpin perjuangan. Kalau yang D, itu menyoroti peran Soekarno sebagai arsitek yang tidak terkait langsung dalam integritas dalam perjuangan kemerdekaan. Kalau yang E, itu mengakui pengaruh Soekarno di dunia, tetapi bukan merupakan inti dari integritas dalam membebaskan Indonesia dari penjajah. Oke, lanjut nomor 7. Saya merupakan seorang karyawan di suatu perusahaan. Sebelumnya saya diajak untuk bergabung makan malam bersama kolega-kolega kerja saya selepas pulang kerja dan saya menuruti ajakan tersebut. Namun tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa anak saya sedang sakit dan harus dibawa ke klinik untuk melakukan pengobatan dan terpaksa saya tidak ikut makan malam tersebut. Pada saat saya mengingkari janji tersebut, yang saya rasakan ialah, ini jawabannya C ya. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan meskipun reaksi yang wajar ketika mengingkari janji, terutama dalam situasi sosial seperti makan malam bersama kolega. Meskipun Anda memiliki alasan yang sangat valid, yaitu kondisi anak yang sakit, perasaan bersalah bisa muncul karena tidak bisa memenuhi komitmen yang telah dibuat. Kalau yang A sama B itu kurang relevan karena
Situasi ini biasanya menimbulkan emosi atau reaksi tertentu. Kalau yang D, mengacu pada perasaan malu terhadap diri sendiri, tetapi dalam konteks ini perasaan bersalah kepada kolega lebih umum. Kalau yang E, itu lebih berfokus pada ketakutan dipersalahkan yang tidak selalu menjadi reaksi utama dalam situasi ini. Oke, lanjut nomor 8. UUD 1945 pasal 34 ayat 2 berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bahwa ini yang bukan termasuk dalam implementasi UUD di atas adalah jawabannya C ya, setiap warga negara mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan disamaratakan kemampuan dalam membayarnya. Ya, terciptanya gotong royong dalam membantu sesama. Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menekankan pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan mempertimbangkan martabat kemanusiaan. C. Mencerminkan diskriminasi dalam jaminan kesehatan dengan menyamakan kemampuan dalam pembayaran. Jaminan sosial seharusnya lebih fokus pada prinsip gotong royong dan memperlakukan yang adil bagi semua warga negara tanpa harus mengabaikan kemampuan individu dalam membayar. Kalau yang A, itu mencerminkan penyediaan fasilitas kesehatan dan asuransi sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Kalau yang B, itu berhubungan dengan pelayanan kesehatan kualitas tinggi yang juga sesuai dengan prinsip martabat kemanusiaan. Kalau yang D, mencakup sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat kurang mampu, mendukung pemberdayaan sesuai dengan prinsip UUD. Kalau yang E, itu berfokus pada penyediaan fasilitas pendukung yang penting untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan pengembangan sistem jaminan sosial. Oke, lanjut nomor 9. Romli ditugaskan untuk memberikan pengarahan sekaligus pengenalan perusahaan kepada para pegawai baru. Durasi waktu yang diberikan kepada Ridwan adalah 2 jam. Karena ada suatu urusan, Ridwan berusaha menjelaskan semuanya dengan cepat, sehingga dalam waktu 1 jam sudah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa Ridwan seorang yang dia melakukan korupsi terhadap waktu. Ridwan yang menyelesaikan pengarahan lebih cepat dari waktu yang ditentukan meskipun seharusnya durasi yang diberikan adalah 2 jam, menunjukkan bahwa ia melakukan korupsi terhadap waktu. Ini berarti ia tidak memanfaatkan waktu yang telah disediakan secara maksimal dan cenderung terburu-buru menyelesaikan tugas tanpa mempertimbangkan kualitas pengarahan yang seharusnya diberikan kepada pegawai baru. Opsi A dan B itu salah, menunjukkan sikap yang kurang, memang ini adalah sikap yang kurang baik, namun dia lebih spesifik menggambarkan penggunaan waktu yang tidak semestinya. Kalau yang C lebih berfokus pada ketulusan, sedangkan kasus ini lebih pada penyalahgunaan waktu. Kalau yang E itu adalah tidak relevan karena menyelesaikan tugas dengan cepat dalam konteks ini tidak bisa dianggap kreatif dan atau efisien, melainkan mengabaikan tanggung jawab sepenuhnya. Oke, lanjut nomor 10.
Aksi Nasional Bela Negara merupakan rangkaian upaya-upaya bela negara guna menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang diselenggarakan secara selaras, mantap, sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif, yang artinya pencegahan berbagai AGHT memerlukan sinergitas berbagai pihak. Contoh sinergitas dalam menurunkan angka pengangguran Indonesia adalah, ini jawabannya A ya, pemerintah menggandeng organisasi wirausaha untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan. Sinergitas melibatkan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, pemerintah yang menggandeng organisasi wirausaha untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan menunjukkan kerjasama yang sinergis. Ini mencerminkan adanya kolaborasi antara sektor publik, pemerintah, dan sektor swasta, organisasi wirausaha, untuk memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan mendorong terciptanya lapangan kerja. Kalau yang B, opsi B adalah langkah penting tetapi lebih terkait dengan pendidikan formal dan tidak langsung menunjuk sinergi antara berbagai pihak. Kalau yang C, opsi C adalah inisiatif individu bukan sinergi. Kalau yang opsi D adalah program bantuan pendidikan yang juga tidak melibatkan kerjasama lintas pihak. Kalau yang opsi E lebih terkait dengan promosi investasi daripada sinergitas yang langsung berdampak pada penurunan pengangguran. Oke, lanjut nomor 11. Otonomi daerah diimplementasikan untuk melakukan desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Hal ini tentu untuk dapat menggeser kekuasaan yang terlalu sentralistik di pusat menuju kekuasaan dan otonomi daerah di Indonesia. Di bawah ini adalah fungsi desentralisasi pada otonomi daerah kecuali, ini B ya, agar pusat dapat mengontrol hal-hal penting yang vital bagi negara. Fungsi desentralisasi dalam otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan mengembangkan potensinya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi politik di daerah. Desentralisasi juga bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi kebijakan sehingga daerah memiliki hak dalam membuat keputusan yang lebih relevan dengan kondisi di sana. Kalau A, C, D, E ini adalah fungsi dari desentralisasi ya. Kan yang ditanyakan kecuali ya. Yaitu pengembangan potensi daerah, meningkatkan kesejahteraan, perwujudan demokrasi, dan meningkatkan partisipasi politik. Oke, lanjut nomor 12. Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya. Hal ini menjadi sebuah kelebihan dan tetapi dapat pula menjadi sebuah kekurangan. Perbedaan yang sangat beragam membuat Indonesia rentan akan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Peran nasionalisme dalam menghadapi hal tersebut adalah, ini D jawabannya, mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Peran nasionalisme dalam menghadapi ancaman perpecahan sosial budaya dengan memahami dan menghargai keberagaman budaya, masyarakat dapat lebih menghormati keberagaman dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme yang kuat mendorong warga
negara untuk menghargai serta merayakan keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Kalau yang opsi A relevan tetapi lebih spesifik pada nilai sila ketiga dan dari Pancasila dan tidak mencakup seluruh aspek nasionalisme. Kalau yang B tidak sesuai karena bersikap objektif dan tidak terlibat dalam politik negara, tidak langsung berhubungan dengan memperkuat persatuan melalui nasionalisme. Kalau yang opsi C penting untuk membangun jiwa nasionalisme, tetapi tidak secara langsung mengatasi ancaman perpecahan sosial budaya. Kalau yang opsi E penting untuk dialog antar agama, namun tidak mencakup semua aspek keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, lanjut nomor 13. Pada tahun 2007, lagu Rasa Sayange digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia oleh Departemen Pariwisata Malaysia pada 2017. Lagu ini kembali digunakan saat pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tak berhenti di situ, isu klaim lagu Rasa Sayangnya juga muncul setelah girl band K-pop Stacey menyanyikan lagu ini saat jumpa fans di Kuala Lumpur, Malaysia. Klaim ini pun terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa lagu Rasa Sayangnya sebenarnya merupakan lagu daerah Indonesia yang diciptakan Paulus Pil yang berasal dari Maluku. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah D ya, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Sebagai bentuk bela negara terhadap budaya Indonesia, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam adalah sikap yang tepat. Melestarikan budaya membantu memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan dikenal serta mengurangi kemungkinan terjadinya klaim budaya oleh pihak lain. Dengan melestarikan dan mempromosikan budaya lokal, kita turut menjaga identitas dan kekayaan budaya bangsa. Kalau opsi A tidak langsung berhubungan dengan bela negara budaya, tetapi lebih pada menghindari konflik. Kalau yang B, opsi B bisa menjadi langkah reaktif tetapi tidak langsung mengatasi masalah pengakuan budaya. Kalau opsi C penting untuk apresiasi tetapi tidak mengatasi isu klaim budaya. Kalau itu melibatkan asimilasi budaya yang mungkin tidak selalu diperlukan jika fokusnya adalah pelestarian budaya asli. Oke, lanjut nomor 14. Asas kedaulatan rakyat di bidang keuangan sebagai berarti rakyat memiliki kedaulatan dan memegang kekuasaan tertinggi terhadap kekayaan dan keuangan negara. Negara tidak berhak mengambil hak milik rakyat ataupun membebani rakyat dengan beban keuangan, kecuali atas persetujuan rakyat itu sendiri melalui undang-undang. Oleh karena itu, setiap pengeluaran pemerintah harus, ini jawabannya C ya, disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Dalam asas kedaulatan rakyat di bidang keuangan, setiap pengeluaran pemerintah harus disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Ini berarti bahwa keputusan mengenai pengeluaran dan alokasi anggaran negara harus melalui proses legislasi di mana wakil rakyat, yaitu anggota DPR, terlibat dalam
pembuatan keputusan tersebut. Dengan demikian, rakyat memiliki kontrol untuk penggunaan kekayaan dan keuangan negara melalui perwakilan yang mereka pilih. Kalau yang A, itu berkaitan dengan kepala pemerintahan, tetapi tidak mencakup proses persetujuan oleh rakyat. Kalau yang B, opsi B menyebutkan MPR, tetapi MPR tidak terlibat langsung dalam persetujuan anggaran sehari-hari. Kalau yang D, opsi D menyebutkan Menteri Keuangan dan BPK yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan, tetapi tidak langsung dalam persetujuan oleh rakyat. Kalau yang opsi E, itu berkaitan dengan pelaporan kepada Presiden dan Wakil Presiden, tetapi tidak mencakup proses persetujuan oleh rakyat. Oke, untuk soal nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang akan melaksanakan ujian CPNS 2024. Ditunggu saja part-part selanjutnya untuk soal-soal tipe-tipe soal yang lainnya ya. Oke, terima kasih.